Kamu bangun kerja ngeluh tidur ulang lagi. Dan diam-diam kamu mulai bertanya, apa semua ini ada artinya? Tapi kamu nggak bilang ke siapa-siapa. Karena kamu laki-laki. Dunia saat ini ngajarin kamu untuk kuat, bukan curhat, untuk maju terus, bukan berhenti dan refleksi. Padahal di balik semua pencapaian, target, dan usaha kerasmu, ada satu hal yang kamu butuhkan lebih dari apapun, ketenangan dalam kendali. Tapi kamu nggak pernah benar-benar diajari cara mendapatkannya. Yang kamu tahu hanyalah, kalau kamu marah, kamu ledakkan. Kalau kamu takut, kamu sembunyikan. Kalau kamu lelah, kamu pura-pura kuat, dan hidup terus berjalan. Tanpa kamu sadari, kamu jadi budak emosi sendiri. Di luar kamu terlihat sukses, tapi dalam dirimu berisik, mikirin masa lalu, cemas sama masa depan, susah fokus. Susah tenang, susah tahu mana yang benar-benar penting, tapi tenang, kamu nggak sendiri. Bahkan Marcus Aurelius, kaisar paling kuat di zamannya, pun berperang dengan pikirannya sendiri. Dan dari perjuangan itulah lahir sebuah filosofi yang masih hidup sampai hari ini. Stoicisme. Stoik bukan soal jadi cuek, bukan juga jadi pasrah. Stoik adalah seni untuk mengendalikan yang bisa kamu kendalikan dan melepaskan yang memang di luar kuasamu. Kamu akan belajar bagaimana tetap tenang saat semuanya kacau, bagaimana menghadapi konflik tanpa kehilangan kendali, bagaimana menjadi laki-laki yang bukan cuma kuat dari luar, tapi juga dalam video ini kita akan bahas 12 aturan stoik tajam yang bisa kamu pakai hari ini buat kerjaanmu, hubunganmu, bahkan untuk melawan kecemasanmu sendiri. Dan kalau kamu nonton sampai akhir, ada satu prinsip terakhir yang bakal mengubah cara kamu menghadapi masalah selamanya. Kalau kamu pernah merasa dunia terlalu bising dan kamu ingin belajar hidup dengan tenang, tapi tetap tajam dan kuat di dalam, tulis di komentar, aku mengendalikan diriku, bukan buat terlihat bijak, tapi buat mengingatkan dirimu sendiri. Kamu bukan korban emosi, kamu tuan atas dirimu. Kalimat ini adalah titik balik kecil, sebuah pengakuan bahwa kamu siap hidup dengan arah, bukan reaksi. Sekarang, kita mulai dari aturan pertama. Aturan pertama, kuasai respons bukan keadaan. Bayangkan ini, kamu lagi di jalan, buru-buru, motor motong dari kiri, hampir nyerempet. Refleks kamu marah, teriak, emosi. Tapi 10 menit kemudian, kamu masih kesel, padahal dia udah pergi. Padahal kejadian itu cuma 2 detik, tapi kamu masih kebawa. Sampai kantor, sampai kerjaan, sampai malam. Kenapa bisa begitu? Karena kamu belum ngerti satu hal dasar yang dipahami para filsuf stoik ribuan tahun lalu. Yang bikin hidupmu menderita bukan kejadian itu, tapi responsmu sendiri. Bukan hal-hal di luar yang mengganggu kita, tapi cara kita memandangnya. Epictetus, kamu bisa hidup di dunia yang berisik, penuh drama, ketidakadilan, orang tolol, dan situasi nggak ideal. Tapi kamu tetap bisa damai kalau kamu pegang satu hal, kendali atas dirimu sendiri. Masalahnya, kita tumbuh dibentuk sistem yang ngajarin kita buat reaktif. Kalau dipancing, bales. Kalau kecewa, marah. Kalau gagal, nyalahin. Dan tanpa sadar, kamu kasih hidupmu ke orang lain. Siapapun bisa nge-trigger kamu itu, berarti mereka punya remote control atas pikiranmu. Dan kamu hanya jadi boneka emosi. Pertanyaannya sekarang, kamu mau jadi siapa? Orang yang teriak karena lampu merah? Atau orang yang diam tapi berpikir lebih dalam? Orang yang reaktif tiap kali ditekan? Atau orang yang stabil dan nggak bisa digoyang? Karena pria sejati bukan yang ototnya besar, tapi yang mampu menginjak emosi liar dan tetap waras di tengah kekacauan. Dan ini bukan soal pasrah, ini soal memilih respon yang memberdayakan, bukan menghancurkan. Antara stimulus dan respons ada ruang. Di ruang itu kita punya kekuatan untuk memilih respons kita. Dan dalam respons itu terdapat pertumbuhan dan kebebasan kita. Viktor Frankl, setiap kali kamu memilih untuk tenang saat diganggu, kamu bukan kalah. Kamu sedang membangun kekuatan yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Responsmu adalah kekuasaanmu, dan jika kamu bisa menaklukkan dirimu saat emosi ingin meledak,
maka kamu sedang mengambil alih hidupmu, sedikit demi sedikit. Aturan kedua, bedakan kendali dan kekacauan. Kamu pernah nggak ngeluarin semua tenaga buat bikin orang lain ngerti kamu, tapi tetap disalahpahami? Atau kamu udah kerja sebaik mungkin, tapi hasilnya jauh dari harapan? Kalau pernah, kamu nggak sendirian. Banyak pria terjebak dalam perjuangan yang melelahkan, mencoba mengontrol hal yang bukan miliknya. Padahal, stoikisme mengajarkan satu hukum penting. Ada dua hal dalam hidup, yang ada dalam kendalimu dan yang tidak. Epictetus. Kamu bisa ngatur tindakanmu, pikiranmu, nilai-nilaimu, pilihanmu, tapi kamu nggak bisa ngatur perasaan orang lain, hasil akhir, ucapan orang, cuaca, politik, algoritma, pasar, dan kalau kamu ngotot ngatur yang nggak bisa dikendalikan, kamu akan capek, frustrasi, dan akhirnya sinis. Sayangnya, dunia modern justru mendorong kita ke arah sebaliknya. Scroll media sosial, kamu disuguhkan hidup orang lain. Lihat konten motivasi, kamu disuruh gas terus, jangan berhenti sampai sukses. Tapi kamu jarang diajari untuk berhenti sejenak dan tanya, ini bisa ku kendalikan atau hanya membuatku kehilangan kendali? Kalau kamu selalu reaktif terhadap hal-hal eksternal, kamu akan habis. Seperti orang yang sibuk menghalau badai, tapi lupa memperkuat pondasi rumahnya sendiri. Stoikisme ngajarin kamu untuk balik ke pusat, fokus pada lingkaran kendali. Sisanya, lepaskan. Seni hidup itu bukan soal menambah beban, tapi menyederhanakan medan perang. Coba lihat hidupmu sekarang. Berapa banyak energi mentalmu habis untuk ngurusin komentar orang yang nggak kenal kamu, ekspektasi dari keluarga yang kamu nggak bisa penuhi, takut sama masa depan yang bahkan belum tentu datang. Kendalikan dirimu, lepaskan sisanya. Itu bukan pasrah, itu strategi bertahan. Karena pria yang bijak tahu, mengabaikan hal yang nggak bisa dikendalikan adalah tindakan disiplin, bukan kelemahan. Dan begitu kamu mulai hidup hanya dengan hal-hal dalam kendalimu, kamu akan jadi lebih ringan, lebih kuat, dan lebih tajam dalam mengambil keputusan. Aturan ketiga, ego adalah musuh terbesarmu. Pernah nggak kamu merasa kayak udah cukup hebat, kamu mulai dapat pengakuan, income naik, mulai didengar orang, dan tanpa sadar, kamu mulai berpikir, gue udah di atas, gue udah ngerti, gue udah cukup. Tapi justru disitulah banyak pria jatuh, bukan karena gagal, tapi karena ego tumbuh terlalu cepat. Semua kehancuran besar diawali oleh satu bisikan kecil, aku lebih baik dari yang lain. Klentes ego itu licik. Dia nyamar jadi rasa percaya diri. Dia bilang, kamu udah cukup belajar. Dia bisikin, kamu lebih pintar dari orang lain. Dia bujuk kamu buat membungkam kritik. Dan cuma dengar pujian, dan saat kamu nurut, kamu berhenti tumbuh. Ego menjauhkan kamu dari realita. Orang yang egonya besar, susah nerima saran, gampang tersinggung, merasa selalu benar, sering ngerasa harus menang, kelihatannya maskulin, padahal rapuh, kuat di luar, tapi panik kalau dikritik. Dan yang lebih parah, dia ngira itu kekuatan. Stoikisme datang dengan tamparan keras. Kamu bukan pusat alam semesta. Kamu hanya bagian kecil dari tatanan yang lebih besar. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi paling berkuasa, bahkan menulis setiap malam, ingatlah bahwa kamu hanya manusia biasa. Besok kamu bisa mati dan dunia tetap berjalan tanpa kamu. Bayangkan, pria paling berkuasa di dunia menulis pengingat untuk tidak sombong. Sementara kita baru dapat validasi sedikit, langsung lupa batas. Ego membuatmu sibuk tampil, bukan berkembang. Kamu lebih peduli bagaimana dilihat orang, bukan siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu mau kuat secara batin, kamu harus berani meninju egomu sendiri. Semakin kamu kosong, semakin kamu merasa perlu membuktikan sesuatu. Tapi semakin kamu penuh, kamu hanya ingin memberi. Alan Watts. Dan here's the truth. Pria yang rendah hati, yang mau terus belajar, yang tahu dirinya belum selesai, itulah yang benar-benar berbahaya. Karena dia tumbuh diam-diam, dan saat waktunya datang, dia melesat tanpa perlu teriak. Aturan keempat, kematian. Itu dekat dan itu menguatkan.
Kita semua tahu kita akan mati, tapi lucunya, hampir semua orang hidup seakan-akan itu nggak akan pernah terjadi. Kita sibuk ngejar hal-hal yang, kalau dipikir ulang, nggak akan ada artinya di akhir hidup. Followers gengsi, persaingan tanpa akhir. Kita tunda ucapan maaf, tunda mulai bisnis, tunda bilang, aku sayang kamu ke orang tua. Karena kita kira masih punya waktu, padahal tidak. Kamu bisa mati kapan saja. Biarkan itu menentukan bagaimana kamu hidup sekarang. Marcus Aurelius, dalam filosofi Stoik, ada satu prinsip brutal tapi indah, memento mori. Ingatlah kamu akan mati, bukan buat bikin kamu takut, tapi supaya kamu terbangun. Lihat sekeliling berapa banyak orang yang hidup seperti zombie. Bangun pagi, kerja, ngeluh, tidur, ulangi, sampai tiba-tiba hidup berhenti tanpa pernah benar-benar hidup. Kalau kamu tahu kamu bisa mati minggu depan, kamu masih akan nunda mimpi kamu, masih akan tahan ego kamu dalam hubungan, masih akan buang waktu scroll media sosial sampai larut malam. Kematian itu bukan musuh, dia adalah cermin untuk melihat hidup dengan lebih jujur. Bukan buat bikin kamu depresi, tapi buat bikin kamu berani. Orang yang paling siap mati adalah orang yang paling hidup. Stoik mengajarkan, kalau kamu ingin hidup dengan utuh, kamu harus berdamai dengan akhir. Karena saat kamu sadar semuanya bisa berakhir besok, kamu akan mulai memilih dengan lebih jernih. Kamu nggak akan buang waktu dengan orang yang salah. Kamu nggak akan sibuk ngurusin omongan orang. Kamu nggak akan takut gagal, karena takut jauh lebih kecil dari kematian. Dan ironisnya, justru disitulah kamu jadi lebih hidup. Memento mori bukan kata seram. Itu panggilan buat hidup hari ini dengan sepenuh hati. Bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang. Aturan kelima, jangan rebut dunia, bangun dirimu. Dan kamu kerja keras, kamu bangun pagi, ngejar target, upgrade skill, beli barang yang harusnya bikin kamu terlihat sukses. Tapi malamnya, kamu tetap ngerasa kosong, seolah semua yang kamu kejar cuma lapisan. Dan jauh di dalam kamu ngerasa, kamu belum benar-benar ada. Kenapa bisa begitu? Karena kamu diajari dunia untuk merebut dunia luar, bukan membangun dunia dalam, dan itu jebakan terbesar pria modern. Orang lemah mencari kekuasaan atas orang lain. Orang kuat membangun kekuasaan atas dirinya sendiri. Lao Tzu, lihat media sosial. Kita hidup di era pamer, bukan kedalaman. Kita lebih sibuk kelihatan punya hidup ideal daripada benar-benar menghidupinya, dan tragisnya. Semakin kamu kejar pengakuan luar, semakin kamu jauh dari pusat dirimu sendiri. Stoikisme memotong semua ilusi ini. Kamu nggak bisa menguasai dunia sebelum kamu menguasai diri sendiri. Zeno, pendiri Stoicisme, kehilangan segalanya dalam kapal karam. Tapi dari kehancuran itu dia membangun kekuatan batin yang tak tergoyahkan, bukan dengan mengejar dunia, tapi dengan menyusun ulang jiwanya. Bayangkan ini. Alih-alih sibuk validasi, kamu sibuk memperkuat integritas. Alih-alih fokus citra, kamu fokus karakter. Alih-alih pamer pencapaian, kamu memurnikan proses. Karena kamu tahu, yang kamu kejar hari ini harus jadi bagian dari siapa kamu ingin jadi. Kalau tidak, semua itu cuma topeng yang akan lepas saat krisis datang. Dan kamu tahu krisis itu akan datang. Pria sejati bukan dia yang terlihat paling berhasil saat semuanya mudah, tapi dia yang tetap utuh, tetap bijak, tetap jujur saat semuanya runtuh. Jangan minta agar dunia menjadi seperti yang kamu inginkan. Minta agar dirimu mampu menghadapi dunia apapun adanya. Epictetus. Jangan lagi sibuk memenangkan perlombaan yang kamu sendiri nggak percaya hadiahnya. Mulai sekarang, bangun karakter, bangun prinsip, bangun kedalaman, karena saat badai datang, yang menyelamatkanmu bukan followers, bukan CV, bukan saldo rekening, tapi pondasi jati dirimu. Kalau sejauh ini kamu merasa seperti kamu lagi baca buku yang selama ini kamu cari, yang nggak diajarin di sekolah, nggak dibahas di kantor, dan jarang dibicarakan di tongkrongan, maka kamu tahu konten seperti ini bukan hiburan. Ini senjata buat pikiranmu, buat jiwamu, buat hidupmu yang sebenarnya.
Jadi kalau kamu nggak mau kelewatan konten-konten yang bantu kamu hidup dengan kendali, hidup dengan arah, bukan reaksi, klik tombol subscribe sekarang juga. Karena pria yang berpikir jernih akan bertindak sebelum dia terlambat. Dan kita belum selesai. Sekarang kita masuk ke aturan yang sering disalahpahami dan mungkin paling sulit diterima. Orang yang tidak nyaman sendirian adalah orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Seneca, kesendirian bukan hukuman, itu laboratorium. Tempat kamu merakit ulang identitasmu, tempat kamu bisa bertanya dengan jujur, apa aku hidup dengan arah, atau hanya ikut arus? Stoikisme mengajarkan kesendirian itu kesempatan untuk berpikir, untuk menyusun strategi, untuk membangun ketangguhan batin, karena di tengah kesunyian kamu berhenti jadi boneka dari ekspektasi orang lain. Pria yang bisa duduk sendirian dalam diam tanpa panik adalah pria yang bisa berdiri di tengah keramaian tanpa kehilangan arah. Lihat para pemikir besar, Nietzsche, Schopenhauer, Epictetus, semua menemukan filosofi mereka bukan di tengah keramaian, tapi dalam kontemplasi sunyi. Karena ketika kamu sendiri nggak ada validasi dari luar, nggak ada applause, nggak ada tepuk tangan, yang tersisa cuma kamu. Dan apa yang kamu temukan di dalam. Kalau yang kamu temukan adalah kehampaan, jangan takut. Itu bukan akhir, itu awal karena hanya pria yang bersedia duduk dalam kehampaan yang akhirnya bisa mengisinya dengan sesuatu yang kuat. Kamu lahir sendiri, kamu mati sendiri, dan dalam jeda itu, kamu harus belajar berdiri sendiri. Aturan ketujuh, jangan kejar kebahagiaan, kejar kebajikan. Kamu hidup buat apa? Pertanyaan klise. Tapi kalau kamu serius jawab, bisa bikin kamu gemetar. Banyak orang, tanpa sadar, dia menjawab, aku ingin bahagia. Tapi tunggu sebentar. Apa itu bahagia? Nonton serial favorit sambil rebahan, dapat bonus tahunan, atau validasi dari likes di Instagram. Apakah itu kebahagiaan, atau cuman kenyamanan sesaat? Stoikisme datang dengan tamparan brutal. Kebahagiaan bukan sesuatu yang dikejar, itu hasil samping dari hidup yang dijalani dengan kebajikan. Epictetus, bahagia bukan tujuan. Bahagia adalah efek dari hidup yang benar. Tapi dunia modern memelintir itu. Kita disuruh cari apa yang bikin senang. Dan tanpa sadar, kita jadi konsumen sensasi, bukan pembangun makna. Kita pilih yang instan bukan yang tepat. Kita hindari rasa sakit, bukan hadapi konsekuensi. Kita cari kenyamanan, bukan kebenaran, padahal kenyamanan bukan arah. Itu jebakan. Kamu bisa nyaman, tapi mati pelan-pelan. Kamu bisa bahagia, tapi kehilangan integritas. Kamu bisa menang, tapi mengorbankan jati diri. Stoik bilang, kalau kamu ingin hidup yang utuh, kejar kebajikan. Apa itu kebajikan? Hidup jujur bahkan saat nggak ada yang lihat. Bicara benar bahkan saat itu nggak populer. Bertindak adil, bahkan saat kamu bisa mengambil keuntungan, konsisten dalam nilai, bahkan saat situasi berubah, dan dari kebajikan itu, lahir kebahagiaan sejati, karena kamu tahu kamu bisa tidur nyenyak. Bukan karena semua berjalan mulus, tapi karena kamu hidup dengan arah, bukan manipulasi. Apa gunanya dunia mengagumi dirimu, kalau kamu sendiri tidak bisa menghormati dirimu sendiri? Marcus Aurelius, pria sejati bukan pria yang selalu tersenyum, tapi pria yang bisa hidup lurus. Meskipun jalan itu sepi, dan di akhir hari dia nggak butuh validasi, karena dia tahu, aku sudah hidup sesuai nilai tertinggiku. Aturan ke-8, disiplin adalah bentuk cinta tertinggi. Disiplin itu bukan hukuman, bukan juga sesuatu yang keras atau kuno. Disiplin adalah bentuk cinta paling murni. Cinta seperti apa? Cinta yang bilang, aku tahu kamu capek, tapi tujuanmu lebih penting daripada rasa lelah itu. Cinta yang bilang, aku nggak akan biarkan kamu jadi versi lemah dari dirimu sendiri. Disiplin adalah memilih antara apa yang kamu inginkan sekarang dan apa yang paling kamu inginkan. Abraham Lincoln. Tapi hari ini, banyak orang salah paham. Disiplin dianggap kaku, nggak fleksibel.
padahal justru disiplin yang bikin kamu bebas. Loh, kok bisa? Karena tanpa disiplin kamu jadi budak. Budak keinginan sesaat, budak mood, budak distraksi, budak algoritma. Setiap hari kamu bilang, nanti aja. 1 episode lagi. Sekali ini doang. Dan tahu-tahu seminggu hilang, setahun lewat, mimpimu tinggal draft. Potensimu tinggal niat, kamu tidak malas. Kamu hanya belum mencintai dirimu cukup dalam untuk bersikap tegas. Stoikisme mengajarkan bahwa disiplin bukan soal memaksa, tapi soal menghormati. Kalau kamu menghargai waktumu, kamu akan jaga disiplinmu. Seneca. Disiplin adalah janji yang kamu buat ke dirimu sendiri. Dan setiap kali kamu tepat janji, bangun pagi saat kamu nggak mau, menyelesaikan kerjaan meski berat, nolak distraksi saat lagi fokus, kamu sedang membuktikan bahwa kamu bisa dipercaya oleh dirimu sendiri. Dan dari situlah kepercayaan diri lahir, bukan dari afirmasi, bukan dari motivasi, tapi dari tindakan yang diulang, bahkan saat tidak ada yang melihat. Laki-laki disiplin bukan robot. Dia bukan tanpa rasa lelah. Dia justru yang paling sering lelah, tapi tetap berjalan, karena dia tahu rasa sakit disiplin hari ini jauh lebih ringan daripada rasa penyesalan di masa depan. Dan yang paling penting, dia mencintai dirinya cukup dalam untuk nggak kasih izin dirinya menyerah.